Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu.' Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon. Dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini, sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnor sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu,
Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan mengisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafom. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan.
Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat. Maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan memberkati. Yuk kita buka lembaran yang baru nih. Ada kisah yang indah sekali saudaraku. Top markotop banget. Kisah tentang seorang pahlawan Israel. Yang cuma diberi kesempatan merintah 6 tahun. Ehud 80 tahun saudaraku. Anak orang biasa. Tapi satu tokoh ini yang bernama Yefta, itu anak dari perempuan sundal. Tapi perempuan sundal ini diberanak dari seorang pahlawan namanya Gilead. Gitu. Bagaimana ribetnya Tuhan itu mengurus umatnya. Sebagai contoh bangsa Israel saudaraku. Tapi Yefta ini walaupun dari keluarga enggak bener, ceritanya kalau orang Jawa bilang enggak genah, gitu. Mestinya ditolak, tapi memang dia mengalami penolakan saudaraku. Ya kita rangkaian dulu tentang Yeftanya, nanti kita bahas satu persatu itu. Tapi Yefta ini anak yang pintar saudaraku. Dia bisa hafal sejarah bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Lalu dia bisa tahu dengan detail menceritakan saat itu peristiwanya. Berarti Yefta ini mempelajari sejarah, mendengarkan cerita sejarah daripada perjalanan bangsa Israel yang udah ratus tahun yang lalu. Karena setelah Musa, Yosua, baru ketemu kitab Hakim-Hakim. Gitu saudaraku. Di atas 100 tahun, gitu. Kan ketemu lagi Ehud dulu, ya 80 tahun. Terus pasal 11 baru ketemu Yefta, saudaraku. Nah, di dalam diri Yefta yang anak perempuan sundal, itu punya karakter yang luar biasa baik. Sehingga teman-teman yang di sana, dimanapun berada, jangan lihat masa lalumu. Pribadimu itu tidak terbentuk dengan masa lalu. Pribadimu terbentuk seperti Yefta yang dekat dengan Tuhan. Yefta membangun diri dalam ilmu pengetahuan, Yefta membangun diri dalam ilmu perang. Kalau zaman sekarang, membangun diri dalam kehidupan dari pendidikan, pekerjaan, ya bahkan rumah tangga. Yefta itu tidak punya anak yang lain cuma satu. Kalau diasumsikan, ditafsirkan istrinya cuma satu. Yefta ini ternyata ahli perang. Yefta ini sekolahnya pinter, ya dia pun pekerjaannya berhasil. Dan dia membina keluarga yang baik. Dia tidak mengikuti langkah ayahnya, tidak memilih perempuan yang seperti ibunya, perempuan sundal. Ayahnya bersundal. Yefta seperti ayahnya seorang pahlawan. Tapi gemar bersundal seperti Simson, saudaraku. Yefta membina keluarga dengan baik. Dan terlebih lagi, Yefta mengenal Allahnya. Yefta mengenal bangsanya,
mengenal Allah bangsanya, dia juga mengenal namanya bangsa-bangsa yang lain berikut Allahnya. Yefta dipersiapkan Tuhan dari perjuangan hidup Yefta yang lahir dari perempuan sundal, ya bapak yang bersundal akhirnya diusir dari keluarga. Yefta itu dipandang hina di antara keluarga, anak-anak bapaknya dari ibu yang lain, termasuk dari tua-tua Israel. Dan diusir dia. Yefta mestinya punya sakit hati. Tapi sakit hatinya Yefta itu dalam bentuk manifestnya ternyata itu mendorong Yefta menjadi jagoan perang. Saya mengenal pribadi-pribadi yang anak orang-orang yang tergolong tidak mampu, orang tuanya penjudi, peminum. Tapi anak ini di kehidupannya nggak pernah dugem, nggak merokok, bahkan menjadi trainer daripada gimnasium, nge-gym. Badannya bagus saudaraku. Lalu bekerja menjadi marketing di sebuah perusahaan yang besar. Lalu dia menikahi seorang gadis, ya. Lalu dia punya anak dan dia sangat cinta anak istrinya. Walaupun ditentang oleh keluarga istrinya. Karena keluarga istrinya anak orang berada dari suku yang lain. Saya kenal pribadi yang seperti ini. Dan dia bekerja sukses. Rohaninya pun sukses. Bagaimana dia akhirnya menjadi kepala dari sebuah pelayanan, ditunjuk menjadi kepala di sebuah kota. Dan dia menyediakan rumahnya cuman kamarnya dan kamar anaknya yang tidak diberikan kepada Tuhan. Itu banyak hamba Tuhan yang ke sana. Ada anak-anak Tuhan yang nggak punya kerja diberi pekerjaan. Bahkan ada yang curang. Dia ajar, dia didik. Dari anak orang yang kurang mampu, ayahnya penjudi, peminum. Dan suka pukul ibu. Bahkan pukul anak. Anak ini semestinya bertumbuh dengan perbuatan tidak baik. Tetapi karakter di dalamnya memang ada kekerasan khusus. Karena terbentuk bertumbuh dalam kekerasan rumah tangga. Gitu. Kurang lebih hampir sama dengan yang saya alami saudaraku. Tetapi perbedaannya enggak punya maksud lain ya. Enggak memandang, cuman ini cuman bicara kita belajar karakter pertumbuhan seorang anak. Di mana keluarga saya dengan lahirnya kami berdua kembar dianggap anak hoki. Karena ayah saya ekonominya melonjak naik menjadi berkelimpahan saudaraku. Gitu. Tapi seseorang ini, teman ini, saudara ini itu dalam kekurangan kehidupan rumah tangganya. Tapi mengalami yang sama saudaraku. Mirip saja saudaraku. Cuma beda warna pink dengan warna merah darah gitu, merah tua gitu saudara ya. Nah, banyak orang-orang di luar sana yang juga anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran bahkan pernah dilayani oleh karena kasih Tuhan, dilepaskan dari quote and quote luka batin baik secara gerejawi, baik juga secara psikologi, baik secara karunia-karunia roh bekerja, baik secara tuntunan bimbingan hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak rohani. Baik secara kuasa Roh Kudus, baik secara firman Allah yang dipelajari. Tetapi mereka tetap dalam kondisi itu. Artinya bahwa sesuatu yang gak enak, luka di masa lalu ini, membawa mereka ke perbuatan yang tidak baik. Kenapa saudaraku? Itu karena perasaan. Kita mengenal pribadi yang namanya melankolik dan sebagainya ya. Secara kejiwaan ya saudaraku. Dan itu benar. Itu benar. Gitu. Artinya bahwa kalau Yefta dengan Simson itu minusnya, Yefta itu plusnya.
Saya dengan teman ini, dengan saudara ini, dia itu plusnya, saya minusnya. Kenapa? Seringkali jatuh bangun di dalam masuk ke manusia lama, karakter yang terbentuk sebelum mengikut Tuhan, sebelum disembuhkan Tuhan, sebelum dibangun karakter yang baru sama Tuhan, seringkali masuk ke sumur yang lama. Kenapa? Karena tidak mampu keluar daripada mengasihi diri. Jiwa yang melo, mengasihi diri dalam arti kata mendayu-dayu, saudaraku. Sehingga itu akan membawa kita, itu kayak ada dua sumur. Satu sumur kehidupannya Yakub, sumur kehidupannya perempuan Samaria yang bertobat. Satu lagi sumurnya, sumur kematian. Sumur yang manusia lama, yang sama-sama punya air. Tapi sumur kehidupan yang Tuhan sediakan, air kehidupan yang Tuhan sediakan, itu langsung bisa diminum. Saudaraku, kayak air mineral. Sudah diproduksi oleh industri manufaktur. Industri manufaktur kalau kita boleh umpamakan oleh gereja, oleh pelayanan-pelayanan rohani, oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Perkataan-perkataan yang dari Tuhan, perkataan-perkataan yang selaras dengan firman Tuhan, nasihat, teguran, pengajaran, pemberitaan Injil, dan sebagainya. Termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang yang harus menjadi contoh. Tetapi seringkali kita menjadi seperti Simson. Yefta sama Simson sama, dihinggapi roh Tuhan. Sama dengan Ehud, roh Tuhan berkuasa. Sama dengan Eglon, yang lalu kita sudah belajar. Sama dengan namanya Saul, sama dengan Daud. Sejak saat diurapi oleh Nabi Samuel, minyak urapan itu, roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud dan Saul. Kalau kisah Yefta dihinggapi Roh Kudus. Gitu. Kita jangan bahas perbedaan kata-katanya ya saudaraku, tapi kita ambil aja beritanya. Nah, banyak orang yang seperti Simson, jatuhnya seorang hamba Tuhan, jatuhnya seorang pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah, yang saya bicarakan mengalami kedalaman Tuhan, mengalami bagaimana pembangunan karakter di dalam dunia rohani. Di mana Roh Kudus sudah bekerja melalui gereja, melalui pelayanan, melalui pemberitaan Injil, melalui pelayan-pelayan Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan yang diterima, melalui lawatan kuasa Roh Kudus, melalui Roh Kudus sendiri di dalam yang menuntun membawa kita pada kebenaran. Semuanya udah ada, tapi kenapa bisa jatuh? Itu pertanyaannya. Itu Simson, saudaraku. Saya sudah bawa berapa kali Simson ya, saudara ya. Gitu. Nah, Simson itu jatuh dengan apa? Perasaannya. Ternyata perasaan ini ketika diikuti itu yang membawa jembatan menuju ke sumur. Sumur manusia lama. Nah, diumpamakan sumur manusia lama ini saudaraku. Itu saya dulu pernah tinggal di sebuah kampung di Surabaya. Ya. Nah, di kampung itu, di tengah-tengah kampung itu ada sumur. Lingkarannya kurang lebih garis tengahnya itu 1,5 meter, 2 meter atau semeter lah saudara. Semeter sih, nah lebih lah, semeter lebih lah saudaraku. Bulat, temboknya hitam, sumur itu. Dan orang-orang kampung banyak yang menimba air sumur itu untuk mandi, untuk segalanya. Dan untuk minum air. Pada zaman itu saudaraku, belum ada air mineral yang dikemas, belum. Tetapi di dalam sumur itu ada ikannya besar-besar saudaraku. Ada yang cuci baju di pinggir sumur, karena sumurnya tinggi segini temboknya saudaraku. Kurang lebih semeter lah, gitu, kurang lebih aja. Nah itu ada cuci baju, ada yang bawa untuk ngisi kamar mandi, ada yang ngisi gentong untuk dibuat air minum. Nah sumur ini, di dalamnya ada ikan.
Besar-besar ikannya, kayak ikan mas gitu saudaraku. Karena saya lihat itu di tengah kampung di mana saya tinggal. Dan kebetulan dekat rumah kakek saya. Kalau saya agak jauh dari sumur itu. Saya nggak ingat dulu minum air apa, nggak ingat saya. Gitu, karena masih kecil. Tetapi saya ingat sekali setiap kali rumah kakek itu pas kalau nengok sebelah kanan di depan itu sumur itu saudaraku. Ya sore pasti banyak orang di sana, pagi yang ngambil air dan sebagainya. Gitu, para tetangga dan sebagainya. Nah, sumur itu ada ikan. Nah, ikan itu pasti kan namanya bukan hanya bertelur, buang kotoran. Kan ikan itu besar, saudaraku, hidup. Dia mungkin makan, entah dikasih makan atau dia makan lumut ya, di pinggir-pinggir temboknya itu. Sumur itu dalam, nggak pernah habis airnya, saudaraku. Tetapi sumur itu harus dimasak. Karena sumur itu ada namanya segala kotoran jatuh di dalamnya karena terbuka, di alam terbuka, saudaraku. Burung di udara tiba-tiba buang kotoran jatuh sudah. Gitu. Ya, karena terbuka. Yang kedua, air sumur itu kandungannya apa nggak pernah tahu karena nggak pernah diuji di lab. Nah, firman Tuhan itu sendiri Allah penguji. Dia akan menguji segala sesuatu. Roh Kudus di dalam kita akan menyatakan melalui daripada keberadaan kuasa dan pribadi Roh Kudus akan memberitahu kita, mengisapkan kita akan dosa. Kitab Yohanes tulis itu. Roh yang ditinggal dalam kamu akan mengisapkan kamu akan dosa, akan dunia. Jadi Roh Kudus akan beri tahu kita dengan berbagai macam cara, setiap orang berbeda, itu bahwa itu tidak baik buat kita. Tapi air sumur ini nggak pernah dapat uji lab. Kalau air mineral kemasan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Harus masuk melalui uji lab. Bahwa tidak membahayakan kita. Malah di dalamnya ada kandungan-kandungan yang baik buat tubuh kita. Nah, dalam kehidupan itu seperti ini, saudaraku. Kisah Yefta dengan Simson itu seperti itu. Simson itu dihinggapi roh Tuhan, tapi tidak peduli dengan roh Tuhan. Simson itu selalu peduli dengan keinginannya sendiri. Nah, keinginan itu timbul dari berbagai macam cara, pintu masuknya banyak. Keinginan itu dari keinginan mata, ya, lihat, pingin, lalu keinginan lidah, dari indera penciuman, bau enak banget, ini pasti manis durian, ini pasti manis. Ya, wangi banget. Lalu bau ini, wih, ini daging apa nih? Enak, aku pingin nih. Wih, sate. Terus lihat dari warna, seger banget dia. Pintunya banyak. Tapi dari panca indera, saudaraku. Nah, ketika panca indera melihat yang tidak enak, otomatis di dalam kita merasa tidak enak. Ketika panca indera, saudara perhatikan ini ya, panca indera mendengar berita yang tidak enak, otomatis di dalam kita juga nggak mau karena nggak enak. Pintu masuknya itu dari panca indera, saudaraku. Ya, dari melihat, mendengar, mencium aroma, lalu mengecap lidah, lalu meraba. Gitu. Megang ini, kasar nggak mau aku. Itu saudaraku. Nah, melihat, wih, bagus banget, baunya harum banget. Berita kita dengar, tahu nggak di sana tempatnya bagus begini-begini, kita langsung kebayang dari telinga ini. Itu air terjunnya begini, aku mau ke sana. Ada keinginan. Sehingga kita harus mengendalikan keinginan kita dari pintu masuknya. Alkitab mencatat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan ada quote and quote di dunia ya yang mengatakan bahwa ya kalau kamu kumpul dengan sebuah golongan, kamu semakin lama semakin seperti golongan itu. Kalau kumpul kamu hidup di sebuah bangsa, sebagai contoh pindah ke Amerika atau pindah ke Inggris. Setiap hari berbahasa Inggris, otomatis kamu harus belajar dan otomatis kamu bahasa Inggrisnya fasih, terbiasa bahasa Inggris. Gitu saudaraku. Kalau di Jepang akhirnya
otomatis belajar bahasa Jepang. Nggak mungkin nggak belajar bahasa Jepang. Namanya penyesuaian diri. Simpson dikelilingi teman-teman yang tidak baik. Karena istrinya diberikan ke teman-teman. Simpson mengawini istrinya karena melihat istrinya merasa jatuh cinta. Simpson dengan Delila melihat Delila lalu merasa jatuh cinta. Rasa itu timbul dari panca indera, saudaraku. Berita yang baik menimbulkan rasa yang baik. Berita buruk merasakan di sini nggak baik. Ini terus berputar mengolahnya. Tapi kita bicara pintunya aja dulu, saudaraku. Nah, pintu itu ada penjaganya. Penjaganya itu adalah siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Kalau dekat sama Tuhan, yang tinggal di dalam rumah, bukan di pintu, itu Roh Kudus. Yang penjaga pintu, orang-orang tinggal di luar rumah, itu ada iblisnya, ada orang yang kayak iblis, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang jatuh dalam dosa, walaupun mereka ke gereja, walaupun mereka melayani. Perkataannya itu pahit, perkataannya itu masam, perkataannya itu tidak baik. Mengajak segala sesuatu yang tidak baik, memberitakan tidak baik. Mata air yang pahit mengeluarkan air yang pahit. Mata air yang asin mengeluarkan air yang asin. Alkitab mencatat itu. Tetapi Roh Kudus itu jadi penjaganya di dalam hati kita, tinggal di dalam kita. Nah, pintu itu bisa dimasukin ketika kita mengizinkannya masuk. Nah, ini penting, saudaraku. Kita yang mengizinkannya. Iblis itu yang menghasut kita. Yang memasukkan pikiran-pikirannya ke dalam pikiran kita. Tetapi kitanya yang harus mengendalikan isi hidup kita, isi rumah kita. Kalau diisi dengan hal-hal yang pahit, maka sayur pahit yang masuk. Hal-hal yang busuk, daging busuk yang masuk, saudaraku. Dalam rumah kita. Gitu. Nah, itu kita bisa menentukan salah atau tidak. Itu ada satu pribadi yang tinggal bersama kita di dalam, yang menyertai kita, yang bersama-sama dengan kita, yang harus kita dengarkan, yang harus kita ajak selalu mendapatkan pengertian dalam segala sesuatu. Roh itu akan membawa kamu pada seluruh kebenaran. Roh itu akan membuat kamu mengerti akan segala sesuatu. Namanya Roh Kudus berikan hikmat. Tapi semuanya itu ada bukunya. Ada tulisan Allah, ada jari-jarinya Allah. Karena tabut Allah itu dibuat dari jari-jarinya Allah, bentuknya kayak api. Api itu tidak bisa dipegang. Tapi api itu menjadi penghangat, menjadi penerangan. Sehingga kita yang menentukan, indera kita itu yang menentukan. Tetapi batu penjurunya itu harus Yesus. Membangun kehidupan. Simpson salah membangunnya. Dia membangun dari teman-temannya yang membawa dia pada kesukaan dia. Karena Simpson hakim yang berkuasa. Punya keberhasilan. Simpson tidak pandai atau tidak mau atau tidak mendengarkan Roh Kudus. Bagaimana memilih pergaulan dia. Jadi buruk. Simpson nasir Allah, orang yang kebal, tidak bisa dibunuh. Tetapi akhirnya terbunuh. Kenapa? Perilakunya mengikuti yang namanya suara-suara di pintu hatinya. Bukan yang di dalam batin dia. Gitu. Jadi segala sesuatu yang masuk itu harus kita punya panca indera yang terlatih. Paulus tulis itu. Membedakan yang baik dan yang buruk. Yang benar dan yang salah. Itu Paulus tulis itu orang yang udah dewasa. Mampu membedakan. Tetapi harus dimulai dari awalnya pergaulannya.
Tetapi benihnya yang harus kita kandung itu adalah membangun diri di dalam kebenaran dan segala sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Belanja barang mahal tidak salah kalau punya duit. Tapi kalau memaksa diri belanja barang mahal dari hutang, itu yang akhirnya dipertanyakan. Tetapi kalau punya uang untuk mampu mencicilnya, ya enggak masalah. Permasalahan akan terjadi ketika kita enggak tahu bagaimana mencicilnya. Gitu. Enggak bekerja pinjol. Enggak bekerja gadein surat rumah, akta rumah, sertifikat rumah ke bank. Ada seorang teman yang mengajarkan begini, dan itu memang hukum ekonomi. Kalau engkau memulai pekerjaan, jangan dimulai dengan kredit bank. Gitu. Kalau kamu mau mengembangkan usahamu, karena sudah berkembang, kamu boleh menambahkan dengan kredit bank. Gitu. Ini cuman quote aja ya saudaraku ya. Tetapi banyak orang akhirnya berani mengandung risiko karena punya keinginan namanya melompat. Benih itu tidak pernah bisa berbuah tanpa keluar tunas. Lalu keluarlah yang namanya batang, baru keluar ranting. Ranting baru yang namanya dari daun keluar bunga, baru keluar buah. Ada step-stepnya. Itu dimulai dari benih, biji yang ditanam di dalam tanah, lalu keluar akar sampai ketemu air. Sampai ketemu keuntungan dulu. Gitu. Nah, semua itu tertata rapi, semua itu ada di Alkitab. Tetapi kembali lagi, kita sering diracuni oleh namanya dunia, keinginan dunia yang kita lihat. Lihat teman maju, wah kita balapan. Teman ke luar negeri, kita juga ke luar negeri. Uang enggak seberapa. Saudaraku, saya belajar banget ya saudaraku ya. Ini untuk umum, bukan untuk anak Tuhan saja. Ada orang-orang ketika dia mengalami masalah dalam hidupnya, dia tidak mampu mengurusnya sehingga dia jatuh habis uangnya, pailit sampai segala sesuatu harus dijual. Kebetulan ada kerabat saya juga begitu. Punya rumah saudaraku. Wah hidup orang tuanya nih, wah dapat duit sebetulnya saudaraku. Duit itu besar, wah foya-foya. Lalu traktir sana, traktir sini, pergi kemana-mana saudaraku. Pergi ke Bali, pergi kemana. Terus main perempuan, gitu saudaraku. Dan sebagainya. Lalu pada suatu hari jatuh sakit kanker. Ya, orang tua ini nggak mampu berobat. Itu menjelang kematiannya, itu jeritan itu jerit nangis melolong. Kenapa? Karena kanker itu pada ujungnya, ya pada puncaknya itu sakitnya luar biasa saudaraku. Sehingga setiap orang yang mengidap kanker, kalau pada stadium yang lanjut, itu painkillernya morfin. Dokter yang kasih. Tetapi morfin itu satu ampul, kedokteran ya, bukan di narkoba loh, kedokteran. Itu harganya dulu aja 2,5 juta. Nggak sanggup belinya saudaraku. Karena udah nggak punya yang namanya kalau berperang itu nggak punya peluru. Ada lagi seorang kerabat yang pada masa tuanya kena kanker juga. Akhirnya semua harta miliknya dijual, anak turunannya kontrak rumah saudaraku. Pada awalnya punya rumah bertahun-tahun. Karena nggak membangun kehidupan, nggak membangun ekonomi. Ketika masalah datang, nggak punya kemampuan untuk meng-take over-nya, untuk menyelesaikannya. Salah satu kemampuan ekonomi saudaraku. Sehingga saya beberapa kali saya saksikan, Roh Kudus ingetin ini, ada seorang hamba Tuhan pada masa-masa yang lalu,
itu pada musim gereja mulai membangun building. Hamba Tuhan ini membangun juga building. Tetapi yang dia ambil bahan bangunannya, kebetulan ketemu saya di sebuah tempat warung makan. Warung makan ini banyak orang-orang tua duduk lama-lama karena di tempat olahraga, saudaraku. Habis olahraga mereka makan terus mereka bahasanya itu mereka ngobrol, kongkow ceritanya gitu, saudaraku. Nah, itu beberapa pasang orang-orang yang usianya di atas 50, di atas 40, orang-orang yang memang punya pekerjaan. Salah satunya pemilik bahan bangunan. Gitu, saudaraku. Itu saya dikenalkan sebagai hamba Tuhan oleh teman saya. Kebetulan yang jual ini teman saya. Dan itu kan satu kelompok, satu meja panjang. Mejanya nggak banyak karena itu banyak yang jual. Warung makan, saudaraku. Nah, saya datang, saya mau makan makanan teman saya ini, lalu duduk sama mereka. Kebetulan kan akrab mereka ini, karena hampir setiap hari duduknya di warung ini. Dikenalin, ini kenalin pastor saya. Terus saya salaman, oh iya gitu. Terus tiba-tiba entah kenapa waktu sebentar gitu, satu orang ini keluar kata-kata kebun binatang, saudaraku. Menyangkut tentang pastor. Apaan itu? Tahu nggak itu pendeta itu? Bangun gereja, ngambil bahan di aku, nggak dibayar-bayar. Nah, kebetulan nyambung, karena ada kerabat yang bergereja di gereja itu. Kerabat itu cerita, kalau pastornya itu cerita, bagaimana dia itu nggak bisa menyelesaikan bangunan gereja dengan hutang yang hampir 1,5 miliar pada masa itu loh, saudaraku. Besar 500 juta itu. Dia berdoa, dia umumnya jemaat nggak ada uang masuk. Akhirnya dia naik ke bukit doa. Ceritanya begitu, saudaraku. Itu jelas, nyambung karena saya pernah diceritain. Dan pendeta ini bersaksi di mimbar. Bagaimana pertolongan Tuhan itu datang. Pertolonganku datang darimu. Ada seseorang yang bukan orang Kristen. Orang baik itu bukan hanya orang Kristen, saudaraku. Orang yang bukan orang Kristen ketemu entah di mana, kebetulan tiba-tiba nggak tahu kenapa pendeta ini bercerita dibayarkan utang 500 juta itu. Karena utang itu untuk rumah ibadah. Kan kesaksian yang luar biasa, saudaraku. Tetapi dampaknya kotoran yang keluar nampak nih. Kebetulan kotoran itu ada di saya. Itu kata-kata binatang keluar semua, saudaraku. Marah orang ini. Karena ngambil bahan bangunan enggak bayar. Gitu. Dan orang ini memang enggak bertuhan. Ceritanya dia mah ya sepenting agama itu centelin, dia enggak bertuhan. Bukan nyalain orang ini. Jelas bahwa keinginan dari hamba Tuhan ini ingin membangun gereja yang awalnya rumah biasa menjadi megah 2 lantai karena saya pernah ibadah di sana setelah dibangun. Bagus. Keinginan membangun, saya enggak menjustifikasi, menghakimi dari Tuhan atau tidak ya. Tetapi tidak mampu menyelesaikan secara ekonomi. Alkitab mengajarkan, engkau apabila tidak membangun menara, hitung dulu anggaranmu. Jangan sampai tengah jalan kamu tidak bisa menyelesaikannya, nanti kamu dipermalukan. Ini Tuhan yang dipermalukan. Dan status jabatan hamba Tuhan yang dipermalukan. Gitu. Nah, sedangkan gereja menjadi megah. Saudaraku. Nah, disinilah yang namanya oleh karena keinginan, tapi nggak ada modalnya, lalu mengatasnamakan iman. Sedang Alkitab mengajar apabila kau tidak membangun menara, hitung dulu anggaranmu. Saudara searching cari itu. Itu Yesus yang ngomong. Kalau engkau tidak merebut sebuah kota, hitung dulu kekuatanmu. Sehingga betapa pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan. Bukan hanya iman.
Demikian juga Yeftah, saudaraku. Yeftah dengan Simson berbeda. Simson itu dengan iman nasir dia, kejungkel-kejungkel sampai 20 tahun ditawan. 20 tahun menggiling gandum. Tawan orang Filistin. Diperlakukan kayak binatang. Menggantikan lembu atau keledai yang menggiling gandum. Terus dirantai, diolok-olok anak kecil. Kenapa? Karena Simson tidak menempatkan Tuhan sebagai penjaga hidupnya. Simson tidak menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang harus dia dengarkan perintah-perintah dan nasihat-nasihatnya. Simson mengikuti anjuran dunia sampai namanya sering melacur gara-gara frustasi jatuh cinta dengan istri. Nah, kenapa bisa Simson akhirnya berantakan rumah tangganya? Ketika jatuh cinta dengan perempuan Kanaan yang dilarang Allah. Simson tidak memperhatikan firman Allah, Simson cuma memperhatikan panggilannya sebagai nazir. Gitu. Wow, hamba Tuhan. Wow, jemaat banyak harus gedung megah. Tapi uangnya dari mana? Ngeri saudaraku. Maaf sedikit kalau boleh berbicara gitu. Sebagai orang awam ya saudara, walaupun hamba Tuhan. Kalau melihat megachurch itu ngeri saudaraku. Membangun yang namanya uang sampai 0-9 saudaraku. Dengan yang namanya latar belakang di Indonesia. Itu sangat banyak dampak negatifnya saudaraku. Yang saya nggak mau ceritakan satu persatu. Segala sesuatu yang menjadi mercusuar itu akan menjadi sasaran tembak dari segala arah. Bukan hanya dari dalam, dari luar juga banyak. Gitu. Kalau boleh hitung-hitungan, kenapa kok nggak dipecah-pecah sih? Kenapa mesti disatukan lalu bergerombol gitu banyak. Lalu luar biasa mewahnya. Bukan itu saya bilang tidak boleh. Tetapi apakah selama-lamanya tempat itu bisa ditutupin atau keberadaan tempat itu bisa tetap ada. Yang namanya keberadaannya dan biaya yang harus dibayar. Ada pelayanan yang sangat kecil saudaraku. Yang biasa itu punya yang namanya tempat saudaraku. Saya diceritain yang tinggal di dalam. Salah satu hamba Tuhannya. Yang sudah gak ada di sana tapi cerita. Waktu undang saya. Pak tahu gak pelayanan di tempat itu. Itu sekali angkat listriknya Pak untuk ibadah. Itu 5 juta. Yang saya tahu yang mengelola tempat itu gak punya pekerjaan. Yang saya tahu mengelola tempat itu ngontrak rumah saudaraku. Tapi berani mengelola pelayanan segitu besar. Dan pelayanan itu gak berkembang. Dan memakai dengan yang namanya ngundang orang, jemput pakai angkutan umum. Lalu ada lagi yang gereja atau pelayanan memberikan hadiah emas. Ada yang perayaan memberikan hadiah televisi. Saya cuma bilang sangat meragukan firman Allah yang dipakai untuk melakukan hal itu. Tempat seperti itu aja 5 juta sekali ibadah. Kalau yang megachurch di mall, yang saya tahu sewa di mall. Ini bukan saya terlepas setuju apa tidak. Tapi pemikiran aja saudaraku. Itu per meter square, meter persegi, harganya $. Saya punya teman itu saudaraku. Gereja kecil di tempat bukan mall yang terbaik. Itu sekali ibadah. Itu kurang lebih
6 sampai 7 juta sekali ibadah. Sewa tempatnya loh, belum listrik loh. Dengan kursi cuman ditaruh 40, isi cuma 20. Dan pendetanya tekor, kebetulan pengusaha, saudaraku. Bukan mal besar dan kecil gerejanya. Apalagi yang sekian ribu orang. Sekali lagi saya menghargai iman. Tetapi resikonya. Kalau dari Tuhan, pasti Tuhan jagai. Tapi kenapa kalau kita boleh ceritakan banyak sekali megachurch di Indonesia juga yang di luar negeri. Kenapa ada waktunya tumbang semua. Termasuk pelayanan-pelayanan yang mega, yang besar, yang membutuhkan biaya yang ajubilah. Saya membahasnya sudut ekonomi ya saudaraku ya. Kalau iman saya hargai. Tak terbukti sampai hari ini banyak orang. Tapi juga terbukti banyak orang yang dahulu yang sudah dipanggil pulang. Pelayanannya tumbang semua. Dan meninggalkan hutang saudaraku. Ada yang disita bank, ada yang harus ditalangi oleh pengusaha, anak-anak Tuhan. Ada yang berebut aset sampai masuk pengadilan. Gara-gara ekonomi, nilai uang. Uang itu tidak jahat. Tapi siapa yang memegang uang itu, yang membuat uang itu jahat atau baik? Kalau kita berbuat kebaikan melalui uang, uang itu sifatnya baik menolong. Tapi kalau kita mengambil uang, membuat orang lain susah, sifat uang itu bagi orang itu adalah jahat. Karena kita yang bawanya. Sehingga mamon yang dikatakan Tuhan, gitu, itu yang paling sejajar dengan Tuhan. Kamu gak bisa menyembah aku atau mamon. Jadi kalau kita boleh melihat, yang pertama yang harus kita dengaran suara Tuhan tentang keuangan kita. Dari pemasukan sampai pemakaiannya. Kita izinkan Roh Kudus untuk sebagai pengawas keuangan kita. Jadi ada yang namanya itu barrier, yaitu firman Allah. Ada blueprint, ada kerangka. Di mana firman Tuhan menjadi kerangkanya. Sehingga ketika bisikan-bisikan itu, ajakan-ajakan itu, suara-suara itu, nasihat-nasihat itu, kalau tidak sesuai dengan firman Allah yang kita dengar, itu kita harus langsung tepiskan. Jangan bayar pajak. Percuma, itu nanti begini-begini. Nah, kita harus tepiskan saudaraku. Kenapa? Alkitab mencatat, berikanlah kaisar haknya kaisar. Bayarlah pajak kepada negara. Kepada rumah Allah, Yesus juga ngomong, ambil di mulut ikan. Kita harus bayar masuk bait Allah ini. Nah, gitu saudaraku. Nah, barriernya, kerangkanya harus firman Tuhan. Sebagai contoh lagi, ya, saya juga ngalami saudaraku. Ketika saya memberi dengan kerabat yang memberi kepada saya, ya, dimarahin saya saudaraku. Kamu sendiri masih kurang. Artinya aku beri kamu kehidupan karena saya full timer. Dia memberi persembahan. Kebetulan kerabat. Gitu. Kenapa? Kamu kalau punya lebih baru boleh memberi. Orang kurang kok memberi. Saya marah. Kenapa? Tidak sesuai Alkitab. Mungkin ya nggak usah perlu marah ya saudaraku, tapi itu reaksi saya saat itu. Oh nggak bisa, aku harus memberi. Karena Alkitab memerintahkan, kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, kamu nggak berbuat imanmu mati. Yakobus tulis. Kalau engkau mampu berbuat kebaikan, kamu tidak berbuat, kamu sudah berdosa. Ditulis di Alkitab itu saudaraku. Gitu. Nah memang kurang, tapi ketika diberikan ada. Jadi saya berikan sebagian. Ada lagi yang ngomong seperti ini saudaraku. Anak-anak Tuhan. Gitu. Kalau memang si Rempi itu suka memberi kan.
Tapi kenapa hidupnya kekurangan? Karena posisi dia lebih baik saat itu ekonominya. Nah, inilah tantangan kita, suara-suara di pintu. Tetapi Alkitab menceritakan, menuliskan, itu harus terbangun di dalam hidup kita. Karena itu sudah nggak usah dengar suara Roh Kudus. Gitu. Itu yang pasti harus dilakukan. Tapi kalau segala sesuatu itu kita nggak ngerti, rasanya ini bingung dengan firman Tuhan atau firman Tuhan belum pernah didengar. Ya kita berdoa. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan situasi keadaan yang menjadi jawaban. Kenapa? Karena Roh Kudus jadi penjaganya. Itulah bedanya Yefta dengan Simson. Nah, kembali lagi Yefta itu lahir perempuan sundal. Tetapi Yefta membangun diri. Yefta tinggal di antara anak-anak yang lain dari bapaknya. Yefta itu anak perempuan sundal dibenci. Yefta akhirnya diusir. Tetapi Yefta akhirnya diminta oleh seluruh bangsa, yaitu suku Gilead, untuk memimpin mereka berperang, termasuk tua-tuanya. Berarti Yefta selama masa bullying, selama masa direndahkan, selama masa nggak enak, di pintu dia semua itu orang nggak enak. Itu udah bawa tombak, bawa panah, bawa pedang. Setiap kali dia keluar daripada bangun tidur selalu dilukai. Tapi Yefta membangun diri, saudaraku. Sehingga ada sebuah pengertian yang harus kita terima dari Roh Kudus. Apapun yang terjadi, kita harus tetap membangun karya hidup kita bersama Tuhan. Karena karya kita yang akan berbicara, yang membuat sampai para tua-tua Gilead meminta Yefta untuk memimpin. Bahkan menyerahkan diri untuk dipimpin. Berarti Yefta ini selama di dalam direndahkan itu, mereka semua mengakui Yefta ini luar biasa. Tapi mereka tidak memperkatakannya. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang tidak mau mengakui keberadaan orang lain, kehebatannya. Tapi malah menjatuhkan. Itu hati Kain terhadap Habel. Iri hati. Karena perbuatannya tidak baik. Termasuk yang terakhir kita temui suku Efraim. Dimintain tolong tapi enggak mau. Tapi ketika udah menang minta bagian. Suku Efraim bangsa Israel sendiri loh. Orang-orang anak-anak Tuhan sendiri loh. Kenapa? Karena mereka menerima di pintu hatinya, saudaraku. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena di sekeliling mereka orang-orang yang tidak baik. Itulah Simson. Kalau Yefta enggak. Dia dikelilingin orang-orang tidak baik yang merendahkan dia. Tapi dia terus membangun diri. Tidak dimakan, dimasukin perasaan dia bahwa enggak enak. Lalu dia lari. Dengan perasaan dia. Seperti Simson melakukan hal-hal yang tidak baik, ngelacur dia. Hidup tidak benar lagi. Kalau Yefta enggak sampai diusir. Tapi rencana Allah itu menyiapkan Yefta. Berarti Yefta anak perempuan sundal ini dipilih Allah loh. Perempuan Samaria kumpul kebo dipilih Allah memenangkan Samaria loh. Maria Magdalena. Sehingga hidup di dalam Tuhan, di rumah Tuhan, kita hidup rumah kehidupan kita bersama Tuhan, itu Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita. Udah diampuni, lunas, dibayar, udah harus dilupakan. Tetapi
Karena dari masa lalu kita harus belajar dari Yeftah. Yeftah membangun diri bersama Tuhan. Karena dia selalu ucapkan nama Tuhan. Bagaimana melekatnya Yeftah dengan Tuhan. Bagaimana Yeftah menjalin kehidupannya bersama Tuhan. Membuat Yeftah sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Walaupun tidak diakui. Berapa banyak orang mencari pengakuan melalui pansos. Sehingga yang di media sosial itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan realita kehidupan mereka yang menampilkan diri di media sosial. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Membangun pelayanan dari hutang yang nggak tahu bayar dari mana. Cuman dengan iman memberitakan pada jemaat, akhirnya uangnya juga nggak masuk. Padahal bukan gereja baru. Pastornya juga bukan pastor muda yang nggak punya pengalaman. Oleh karena keinginan. Nah, kita masuk satu titik lagi. Kenapa keinginan itu bisa dibuahi demikian demikian rupa? Karena ada namanya persaingan. Kenapa bisa ada persaingan di hati kita? Karena kita melihat orang lain. Sama dengan kalau memasak, kita nengok punya orang lain, kita lupa dengan apa yang harus kita masukkan di masakan kita. Udah masukin garam lagi. Masukin garam keliru dengan gula. Jadi masakan hidup kita tuh enggak karu-karuan, enggak bisa dimakan oleh orang lain, enggak jadi berkat. Nah, gereja itu enggak jadi berkat, pastor itu enggak jadi berkat di golongan pengusaha-pengusaha ini. Padahal mereka menghormati saya loh. Selalu panggil Pak Pendeta, selamat pagi. Setelah itu kalau ada pertemuan ya, saya datang ke sana ya. Waduh, Pak Pendeta datang nih, selamat pagi. Siapin makannya. Wah, malah ditraktir saudaraku. Bukan ditraktirnya, karena kami akrab dengan pemilik warung makannya yang memang makan enggak mau dibayar kadang. Gitu loh, saudaraku. Makan. Mereka, wah kalau makanan pengusaha-pengusaha itu ya saudaraku, itu makan yang nama makanan misalnya babi panggang itu. Waduh, satu jejer panjang saudaraku. Mereka makan, mereka ngobrol jam-jaman sampai siang. Karena pengusaha yang sudah berhasil, usahanya sudah berjalan dengan sendiri. Dia sebagai owner, dia punya cara mengurusnya. Sehingga mereka punya waktu banyak. Jadi dalam seminggu beberapa kali ke warung makan itu janjian dengan teman-temannya. Pagi hari, saudaraku, sampai agak siang jam 10, jam 11. Gitu. Saya kadang jam 9 datang, gitu. Pingin makanan teman ini saudaraku, saya suka makanannya, gitu. Nah istri saya suka jengkol misalnya begitu. Dan mereka nyambut dengan baik dan hormat. Nggak ngata-ngatain sama sekali, tetapi ada kotoran yang tertinggal. Itu saudaraku. Nah, itulah perbuatan. Sehingga dalam kehidupan ini, kita mau pakai perasaan nggak seperti Simpson? Atau kita pakai namanya pikiran. Kalau perasaan, pasti namanya mengandung persaingan. Yang lahir dari keinginan melihat keberadaan orang-orang itu rasanya enak hidup mereka ya. Makanya kamu itu nyesel aku kawin sama kamu. Hidup sama kamu susah. Nyesel sama kawin sama kamu, ternyata kamu jelek. Orang lain lebih cantik, orang lain lebih kaya. Gitu saudaraku. Kenapa? Awalnya kan enggak sebelum menikah. Enggak saudaraku, enggak. Jatuh cinta sendiri, kawin sendiri. Bukan karena karakter ya, tapi saya bicara lagi keberadaannya, sekali lagi ekonomi. Yaitu penampilan fisiknya. Maka itu akibat dari persaingan. Dari persaingan terjadi pembunuhan karakter. Kain membunuh Habel. Dan itu menyingkirkan semua firman Allah. Sehingga ketika seseorang tahu firman Tuhan, pernah bergaul karib dengan Roh Kudus, atau sedang bergaul karib pun dengan Roh Kudus, bisa salah. Karena dia mengizinkan yang ada di depan pintu rumahnya dia.
masuk. Dia setujui. Lalu ketika masuk melahirkan, kalau itu yang namanya sayur busuk, kalau namanya daging, keluar ulat belatung, saudaraku. Bau busuk kemana-mana, mengundang lalat, mengundang serangga kotor lainnya. Tikus dan sebagainya. Yang membawa penyakit rohani kita. Kenapa? Karena kita tidak membangun diri yang salah satunya. Kita harus membatasi diri dengan orang-orang yang membawa mata air yang pahit, yang asin. Gitu. Sehingga pergaulan yang baik itu akan mendatangkan kebiasaan yang lebih baik, saudaraku. Itulah Yeftah. Yuk kita lihat firman Tuhannya. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Nah, yang kedua saudaraku, Yeftah ini anak orang sundal. Tapi dia membangun diri, dia membatasi pergaulan walaupun dia dibullying. Akhirnya dia diusir oleh keluarga, oleh tua-tua Israel salah satunya, tua-tua Gilead. Yeftah anak seorang pahlawan. Yeftah tidak terpengaruh dengan kesundalan dari ibunya. Karena akhirnya dia punya anak perempuan cuma satu dan tidak punya anak yang lain. Berarti dia tidak menikah dengan banyak perempuan. Saat itu dibolehkan tapi dia tidak menikah. Dia belajar dari kegagalan masa lalu keluarga dia. Sehingga tidak ada yang namanya kutuk turunan. Ketika kita mengikuti hidup kita, melakukan segala itu dalam hidup kita, mengikuti firman Allah. Jangan berzina, ya jangan berzina. Yang kita bicarakan hari ini karena dari perasaan. Sumur yang kotor itu. Bukan dari yang namanya produsen air mineral yang langsung bisa diminum. Sumur itu ada kotoran yang bisa jatuh di dalamnya, kotoran burung, ada ikan. Lalu kandungan airnya itu bisa merusak ginjal, bisa merusak liver, ada kandungan besi, ada natrium dan sebagainya. Harus yang mampu namanya kadarnya itu tidak meracuni organ tubuh manusia. Nah, orang-orang yang membawa hal-hal yang buruk, perkataan yang buruk. Orang-orang membawa kehidupan-kehidupan yang buruk buat kita. Kita harus letakkan mereka di luar rumah kita. Mereka cuma bisa sampai depan pintu aja. Gitu. Aduh sorry gak bisa saya. Ada seorang kerabat yang punya posisi sangat tinggi dalam sebuah pekerjaan, perusahaan yang besar sekali saudaraku. Dan kerabat ini dari orang yang kurang mampu. Bekerja sedemikian lamanya oleh karena jenjang karirnya bagus, dipercaya oleh pimpinan, dipercaya oleh owner. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 setelah owner. Kalau owner presiden, dia vice president. Gitu. Dia menempati posisi tangan kanan orang kepercayaan yang dia menyelesaikan banyak hal di perusahaan itu dan betul-betul orang yang punya posisi. Nah, perusahaan sebesar itu pasti ada lobbying. Nah, kalau siang tamu-tamu penting perusahaan diberikan ke dia. Kalau bosnya nggak mau, gitu. Karena makanannya bisa vegetarian, orangnya apik, misalnya begitu ya saudaraku ya. Nah, tamu-tamu penting itu makan dengan vice president, dengan wakil bos. Nah, bos kedua ceritanya. Makanya di mana? Di hotel berbintang, di restoran juga makan sama bos. Bos kalau ngajak makan, makan. Di tempat-tempat makan.
Tapi kalau malam lobbying, ada tamu-tamu perusahaan yang ngajak ke tempat-tempat yang namanya dugem, saudaraku. Nah, dari awal kerabat ini selalu nggak mau diwakilkan dengan bawahan dia. Karena dia vice president, dia akan punya banyak direktur-direktur yang lain. Lalu manajer-manajer, bagian keuangan nanti yang manajer bagian keuangan yang mewakili gitu. Nah, oleh karena perbuatan dia seperti itu, bosnya ini bukan seseorang yang hidupnya amburadul. Bosnya ini bukan seorang yang suka main perempuan. Enggak, pekerja keras saudaraku. Bukan anak Tuhan, tapi kerabat saya ini anak Tuhan. Malah dipercaya dari pegawai rendahan sampai akhirnya menjadi di sisi bos. Kenapa? Karena perilakunya itu lurus. Pemikirannya begini saudaraku. Orang ini tiap kali kalau temenin ya itu yang dari London itu. Oh ya, makan siang. Nanti itu ada yang dari Hong Kong misalnya aja nih saudara, gambaran cerita aja. Itu malam dia mau ngajak main di Surabaya. Misalnya di Jakarta, di Singapura, di mana gitu ya saudaraku ya. Perusahaan besar, big company nih saudaraku. Gitu. Oh saya nggak bisa. Dia selalu pulang kantor, selalu pulang ke rumah. Gitu. Dan selalu kalau ditanya bos, dia, oh nggak bisa saya pulang, saya nanti ngantar istri ke dokter. Oh nggak bisa, saya nanti ke persekutuan doa. Oh nggak bisa, nanti saya itu dengan anak gini. Dan dia menceritakan dirinya, itu hidupnya itu lurus-lurus saja, saudaraku. Ini cerita benar nih saudaraku. Nah, menurut pemikiran saya pribadi nih, ini big company ini kan punya orang-orang mampu menjaring orang-orang yang pinter-pinter dengan tingkat yang tinggi-tinggi termasuk pendidikannya. Kerabat saya ini dari lokal, anak orang kurang mampu, kerja sembari kuliah. Kuliah malam ambil ijazah 2 ekonomi dan bahasa Inggris. Karena perusahaan berkembang dia ambil bahasa Inggris. Dan bosnya tahu 10 tahun dia kuliah ketika sore itu dia pas jam kantor dia pasti cepat pergi, lalu dia pasti pulang mandi jam 5 dia harus sampai ke tempat kuliah, ke kampus. Dia kuliah malam. 10 tahun saudaraku. Nah dari perilaku yang lurus ini saudaraku, yang benar menurut manusia juga, akhirnya bos ini nyaman sama dia. Pemilik company ini nyaman. Kenapa? Orang ini gak pernah macam-macam. Dia masuk melamar ijazah SMA, lalu setelah itu 5 tahun dia berikan ijazah S1 ekonomi, kaget. Kan masih perusahaan kecil waktu itu saudaraku. Udah lulus, bos, misalnya gitu ya panggilannya ya, bukan bos sih panggilannya, tapi udah lulus, waduh hebat kamu ya, kamu sudah S1 sarjana sekarang. Maka dipromosikan, menduduki jabatan-jabatan gitu. Lalu 5 tahun lagi ini ijazahnya Inggris saya masuk arsip kantor bagian personalia waktu zaman itu bukan ARD ya. Kaget lagi, rajin kamu, 10 tahun kamu tuh jam 5 sampai jam 10 malam. 10 tahun kamu Senin sampai Jumat. Iya. Wah ini orang bagus. Tidak pernah kemana-mana. Setelah menduduki jabatan pun ketika diminta bos menemani tamu malam, nggak bisa. Selalu ada alasan dia. Dan ini nggak perlu ditiru ya, tapi ini cuma cerita. Kalau dia pulang ke rumah, HP pasti dimatiin. Karena dia tahu bosnya karena nyari. Ini bos besar kalau kerja itu 24 jam. Wah, pergaulan dengan luar negeri. Karena orang kepercayaan dan memang sering menyelesaikan masalah, setiap waktu bisa dihubungi loh. Pernah marah bosnya. Kenapa kamu kok pulang nggak bisa dihubungi? Ya waktu saya buat keluarga. Gitu. Udah ada habisnya. Enggak.
Mungkin bosnya saat itu juga mungkin rasa tidak enak. Tapi akhirnya berpikir. Dan memang anak Tuhan ini, kerabat saya ini, disertai Tuhan, saudaraku. Banyak kisah ajaib mujizat Tuhan bekerja. Ketika perusahaan ini menghadapi deadlock, masalahnya tidak terpecahkan, diserahkan kepada kerabat saya ini, itu selesai. Sebagai contoh aja satu, saudaraku. Perusahaan ini mengambil sebuah area tanah buat gudang yang besar. Punya big company yang lain, perusahaan besar yang lain. Itu jualannya paket, bukan tanah aja. Ada beberapa perusahaan yang harus ikut dibeli. Itu permainan perusahaan besar begitu, saudaraku. Kita beli satu usaha, anak usahanya juga mesti dibeli semua. Dan itu ada anak usahanya yang nggak bisa dijual sama bosnya ini. Namanya pabrik aki. Jadi dia beli tanah itu besar, mahal, tanah itu buat gudang ya saudaraku ya. Tapi di dalamnya itu ada namanya pabrik aki yang mesti dibeli. Salah satunya. Kurang lebih seperti itu ya, ini cerita. Tapi ini benar, karena saya diceritain. Lalu diserahin nih ke vice president. Lu yang ngurus deh, jual deh, kemana deh. Gue gak tahu mesti jual kemana nih. Pusing gue. Waduh. Dah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada orang yang menghadap vice president. Kebetulan dia ini menawar yang namanya barang bekasnya perusahaan yang nilainya itu miliaran sebetulnya. Sehingga harus ketemu dengan pejabat tinggi namanya vice president untuk persetujuan daripada harga yang mau dibeli. Tawar menawar dulu saudaraku, dilelang gitu. Ngobrol, terus tiba-tiba orang ini, itulah indahnya Tuhan saudaraku. Kalau kita mau tidak menerima nasihat dunia, kita punya masalah, Tuhan itu atur segala perkara itu datang sendiri. Jadi perusahaan aki ini numpuk terus di meja dia, gak bisa dijual. Ditawar kemana gak ada yang mau. Gitu. Karena perusahaan yang aki ini bermasalah, bukan mendatangkan keuntungan. Maka digandengin, dijual, merugi dia. Jual ke siapa? Gak ada. Dah menumpuk di meja dia. Tiba-tiba orang yang beli barang bekas perusahaan ini, yang miliaran ini, ngomong, Pak, tolong cariin aku Pak, pabrik aki. Aku tuh diajak join sama orang Taiwan mendirikan pabrik aki. Tapi gimana caranya aku gak ngerti. Ini pasti untung. Nah, singkat cerita terjadilah transaksi. Malah untung bosnya. Seringkali perusahaan mendapat keuntungan. Kenapa? Karena orang yang dipercaya ini, anak Tuhan ini, itu lurus hidupnya. Dan dia tidak pernah yang namanya, yang saya tahu nih, kerabat ini membeli sebuah barang di kerabat yang lain, kerabat saya. Karena itu cerita. Ketika pembelian terjadi karena itu kan jumlah besar. Dia mau diberi uang sama kerabat saya ini. Tapi kerabat yang jujur satu ini ngomong gini, enggak. Enggak apa-apa, enggak ada yang tahu, ini aku yang ngasih. Enggak. Aku cukup dengan gajiku. Padahal saat itu gajinya nggak cukup, saudaraku. Maksudnya nggak cukup itu bukan orang yang sudah punya duit, enggak. Saat itu dia masih merintis karir dia. Cuma dipercaya bos bagian pengadaan memberi yang namanya mengisi kantor. Gitu, furniture saat itu. Jumlahnya besar saat itu saudaraku. Dikasih under table-nya. Dia bilang, enggak. Saya enggak biasa kayak begini, enggak. Saya cukup kok dengan gaji saya, enggak mau saya. Tawaran di depan pintu oleh kerabat sendiri loh. Dan enggak mungkin bisa tahu, enggak mungkin. Karena enggak kenal juga dengan bos. Gitu. Seperti kerabat dekat sekali. Gitu saudara. Enggak mau loh saudaraku. Kenapa? Karena dia enggak mau. Karena dia tidak punya keinginan, dia tidak tertarik. Dengan hal-hal yang menarik dia keluar dari ruang Tuhan. Itulah Yefta. Yefta tidak mengulang, dia kawin mengawinkan ngawur kayak bapaknya sampai perempuan sundal dikawin, lahirlah Yefta. Yefta cinta banget dengan anaknya. Dia cuma punya satu, salah satunya tidak ingin anaknya mendapat bullying.
Dia mengalami bullying. Jadi hal-hal yang buruk di masa lalu itu jadi fondasi kehidupan, tonggak sejarah untuk menuntun Yefta melakukan yang baik. Nggak ingin mengulang. Kesalahan boleh terjadi. Dosa boleh kita terjadi. Tetapi jangan terus berjalan dalam kesalahan dan dosa. Yang kedua, jangan terus mengulang. Ketemulah Simpson. Ini yang untuk anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pelayanan dipakai, anak-anak Tuhan yang diberkati keuangannya. Tapi akhirnya memilih jalan dunia. Bisnisnya. Walaupun itu enggak salah secara dunia. Satu hal yang paling gampang disodorkan sama iblis. Bohong, dusta. Tidak ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sulit Pak, mana bisa bisnis di dunia enggak bohong. Nah kalau gitu, ditip aja beberapa ayat Alkitab. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Yesus yang ngomong, kamu gantikan itu. Kamu hapus. Jahit mulutnya Yesus. Nah kalau boleh saya bercanda begitu saudara teman-teman. Jahit aja mulut Yesus. Ya nggak bisa dong kita. Kata siapa? Berarti Yesus salah. Jahit aja mulut Yesus. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dari si jahat. Bapakmu lah pendusta. Karena bapakmu itu bapak dari pendusta. Kalau kamu berdusta, nah itu. Jadi Alkitab gak bisa dicomot saudaraku. Jadi kita terima nih, gak bisa kita pilih-pilih, yang enak kita terima. Contoh, gak apa-apa daging ini, gak busuk, segar, boleh. Lemak semua. Iblis melalui kekayaan dunia, ketertarikan dunia, yang menjerat kita dengan keinginan dunia, itu baca surat Rasul Paulus, baca Ibrani saudaraku, termasuk Roma. Roh-roh dunia yang miskin. Itu artinya memiskinkan kita, miskin kesehatan. Orang karena kaya makannya itu enggak karuan, enggak peduli kesehatan. Oleh karena pekerjaan banyak sibuk enggak pernah berolahraga. Matinya kena stroke, matinya kena sakit jantung. Keluarga berantakan, kenapa? Usaha sukses besar, enggak pernah pulang ke rumah. Istri jadi punya permintaan yang wah macem-macem. Padahal suami itu sangat sederhana. Ada lagi yang istri minta macam-macam, suaminya itu masih sederhana. Yang tadi itu suami yang sederhana walaupun punya duit banyak, karir pekerjaan sukses. Lalu menjadi pelayan Tuhan, menjadi gembala. Ada teman yang seperti itu. Tapi istrinya, wah minta macam. Terus penampilan tadinya dari orang yang sederhana, orang rumahan. Wah begitu ketemu ketika suami udah sukses. Buset, wih itu baju lalu terus merah hijau kuning mukanya. Wih itu cantelannya, wah merah bro. Kayak lampu stopan. Wih gila, saya bilang, oh orang dandan tuh harus. Orang cantik itu harus. Perempuan itu harus kelihatan indah, tapi tidak berlebihan. Lalu tanya kepada pasangan, kamu suka enggak? Ada pengalaman seorang teman nih saudaraku. Istri pulang ke rumah, suami yang buka. Terus dia panggil nama yang lain loh. Itu bercandanya kami ya teman ya saudaraku ya. Misalnya namanya asalnya itu Sri. Begitu pulang dipanggil, loh Betty. Apa sih Pak? Aku nih kok dipanggil Betty. Loh rambutmu lihat. Wah jadi merah gitu. Suaminya nggak suka, maka disindir pakai nama, Betty. Gitu. Nggak suka suaminya. Gitu saudaraku. Nah inilah yang namanya daya tarik dunia. Yang membuat akhirnya walaupun itu lemak, makanya Alkitab mencatat lemak itu harus dipersembahkan pada Tuhan. Jadi hidup itu makan berlemak membuat kesehatan rohani kita, kesehatan namanya jiwa kita, kesehatan jasmani kita habis saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak
mampu yang pertama memisahkan yang busuk, yang kedua menempatkan yang berlebihan pada tempatnya. Ketika berhasil ditabungkan, saya ingin anak saya ini karena sekolahnya pintar, sekolah di universitas yang ini, bila perlu di luar negeri, menjadi MBA lulusan universitas di Eropa, di Amerika, di Jepang, di negara-negara maju. Sehingga anak saya masa depannya punya kemampuan di mana dia bekerja itu mendapatkan kelimpahan kehidupan dari pekerjaan dia. Karena Tuhan memberkati sebagai orang tua. Itulah Yeftah. Yeftah sadar masa lalunya menjadi sebuah pelajaran yang sangat baik. Tahu enggak sejarah fondasi kehidupan dia. Jadi ketika saudara mengalami masa lalu yang buruk, di belakang yang buruk, saudara jangan menciptakan kembali yang buruk kepada keturunan saudara, anak saudara. Rumah tangga berantakan, dibawa anak-anak berantakan, suami istri berantakan, menjadi berantakan anak-anak itu kurang kasih sayang orang tua, kurang kasih sayang ayah atau kurang kasih sayang ibu, atau melihat kekerasan di mata dia, kekerasan orang tuanya. Saudara tuh menciptakan kerusakan, membuat sebuah kerusakan hidup bagi anak saudara. Jangan bicara nanti dimenangkan Tuhan. Enggak, jangan. Kerusakan dalam hidup mereka aja itu sebuah kesalahan yang besar sebagai seorang tua. Dan kita semua terjebak di sana, saudaraku. Sangat banyak terjebak di sana. Oleh karena apa? Keinginan hidup. Tetapi Yeftah, di dalam segala kesulitan dia dengan masa lalu dia yang buruk, dengan perjalanan hidup dia sampai remaja dia baru diusir. Ketika dia dewasa dia diusir. Dia membangun diri. Yeftah punya pengetahuan yang luar biasa. Dia bisa detail menceritakan perjalanan bangsa Israel termasuk sejarah bangsa-bangsa yang lain. Dia membangun diri sebagai seorang ahli, menjadi seorang pemimpin, seorang panglima. Lalu seseorang yang memerintah. Tetapi itu masih koma. Yeftah cuma diberi 6 tahun sama Tuhan. Kenapa? Karena Yeftah itu orangnya jablak, sembrono kalau ngomong. Sehingga anaknya itu akhirnya tidak bisa menikah. Sebagai korban persembahan kepada Allah. Yeftah tidak punya keturunan. Banyak orang yang orang rohani, akhirnya keturunannya tidak menjadi seperti dia. Contoh, Musa dengan Yosua. Musa itu seorang gubernur, wali kota, presiden sebuah kota di padang gurun. Memanajemen kehidupan bangsa Israel 40 tahun. Yosua 40 tahun menjadi panglima perang bangsa Israel. Elia 6 kali melakukan mujizat. Elisa, anak rohaninya Elia, 12 kali melakukan mujizat. Melahirkan sesuatu di kerajaan Allah. Itu bukan hanya hidup benar. Menguasai segala sesuatu. Karunia roh yang ke-9, penguasaan diri. Yeftah tidak punya penguasaan diri. Ehud menguasai diri dalam segala hal. Sehingga Ehud diberikan 80 tahun memerintah bangsa Israel. Yeftah cuma 6 tahun, saudaraku. Nah, saudara, hari ini kita belajar. Hidup itu tidak mudah. Hidup di dunia itu tidak mudah. Hidup di dalam Tuhan tidak mudah. Alkitab itu menuntun kita ke dalam jalan-jalan yang sempit, pintunya sesak. Banyak orang mengingininya, tidak mendapatkannya.
Amin saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar hati-hati dengan kehidupan saudara. Kalau terlanjur berbuat salah gimana Pak? Bertobat, salah itu jadikan masa lalu tonggak sejarah. Menjadi fondasi buat penetapan langkah ke depan. Tidak akan terima lagi yang namanya daging busuk, sayur busuk. Tidak akan lagi menempatkan yang namanya lemak. Itu tidak pada tempatnya. Sehingga merusak kehidupan kita. Dan anak-anak kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.